Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan berbahagia ini, izinkan saya untuk menjawab dan mempresentasikan daripadanya tiga soal yang sudah ditentukan, artinya bebas, saya menentukan sendiri, dari UAS eh, pas dari UAS yang ada di perekonomian Indonesia. Yang pertama saya akan menjawab soal nomor 7. Bagaimana hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi? Demokrasi itu mendorong transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak milik yang menciptakan iklim investasi sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu jawaban yang mendukung. Artinya demokrasi ini memberikan transparansi. Demokrasi itu memberikan setiap orang itu bisa mengakses informasi-informasi, bisa mengakses berbagai hal dan memiliki kebebasannya, tapi tetap diatur oleh undang-undang untuk kesejahteraan dan untuk kepentingan bersama. Akuntabilitas dan perlindungan hak milik artinya memberikan suatu hal yang sangat baik, artinya menjaga dari apa yang dimiliki oleh masing-masing individu, baik dari investasi, harta, aset, dan lain sebagainya. Kenapa sih eh, demokrasi ini penting? Karena dengan adanya demokrasi, setiap orang itu bebas untuk memilih di mana saja ia akan investasikan. Ia akan eh, buat asetnya di mana, dia akan tanamkan investasinya di mana, dia akan bebas memilih dimanapun. Dia bisa mengecek di mana yang paling baik, di mana yang paling pas, tidak hanya dikuasai oleh salah seorang golongan, tidak juga dikuasai oleh bermacam-macam individu, melainkan setiap orang berhak untuk memilih di mana dia akan berinvestasi, sehingga memberikan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Nah, sementara demokrasi juga ini bisa memperlambat pengambilan keputusan ekonomi karena proses politiknya panjang dan jelimet, artinya birokrasinya itu sangat sangat melelahkan dan terlalu banyak. Nah, jadi eh, dari segi plus dan minusnya, demokrasi yang stabil dan sehat juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Tapi demokrasi yang rusak itu juga akan memperusak dan memperhambat ekonomi berkelanjutan. Kemudian soal nomor 8, uraikan permasalahan korupsi dalam konteks ilmu politik dan ekonomi. Ya, korupsi ini melemahkan kepercayaan publik, menurunkan efisiensi ekonomi, menghambat investasi, dan menciptakan ketimpangan dalam politik. Korupsi merusak demokrasi dan supremasi hukum. Nah, contohnya ketika terdapat banyak sekali korupsi di suatu wilayah atau contohnya di suatu negara, maka investor ini akan ragu apakah saya akan menanamkan modal atau tidak. Bisa jadi masalah perizinannya pun akan ditambah-tambahkan anggarannya. Yang seharusnya saya bisa keluar sekian ratus juta, hampir bermiliar-miliar. Kemudian korupsi juga bisa berdampak pada kesulitan mereka untuk berusaha, berwirausaha ketika sudah awalnya diizinkan oke, tapi karena tidak mau bayar sekian, akhirnya ketika tinggal beroperasinya saja ditutup. Itu banyak kasusnya, sehingga akhirnya apa? Kepercayaan publik, kepercayaan investor terhadap suatu wilayah negara ataupun terhadap suatu instansi atau suatu kemauan untuk berinvestasi itu menjadi kurang, ya. Dan upaya pribadi yang misalkan menolak gratifikasi dan suap, mengedukasi masyarakat, serta mendukung transparansi dalam organisasi dan lembaga publik. Kemudian yang berikutnya adalah peran regulasi pemerintah dalam mengawasi aktivitas bisnis dan melindungi kepentingan konsumen. Artinya, pemerintah ini memiliki Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Standar Nasional Indonesia atau SNI, dan pengawasan BPOM. Tujuannya untuk mencegah praktik bisnis yang merugikan konsumen, menjamin keamanan mutu dan informasi, serta mendorong persaingan usaha yang sehat. Jadi artinya antara konsumen dengan produsen ini sama-sama diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Konsumen diuntungkan dengan produk yang berkualitas baik dan produsen pun diuntungkan dengan konsumen yang sesuai dalam segi hal pembayarannya, dalam hal lain-lainnya. Jadi semuanya sama-sama diuntungkan. Maka pentingnya peran pemerintah adalah untuk melindungi kepentingan konsumen, tidak hanya konsumen, juga kepada konsumen, kepada produsen. Mungkin sekian yang bisa saya buat videonya, karena dalam keadaan yang kurang memungkinkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.